turun di arah Los Leones tadi agak jauh tuh jalannya tuh. Nyambungnya agak jauh ya? Nyambungnya jauh banget. Apalagi ngelihat circle tiba-tiba kebanting ke bawah. Yang tadinya Wih, sakit hati gara-gara susah ke arah Los Leones, begitu ngelihat circle ke bawah, oh aman. gue Kita baru tidak tahu akan loh. ketinggalan circle. Di El Pozo udah tabrak. Gue belum pernah lihat RRQ udah tabrak di El Pozo. Kayaknya emang coba-coba strategi sih. Sama kayak waktu itu Team Secret yang nyoba nabrak RRQ Athena di Pochinki. Kota kerajaan mereka. Kerajaannya Gak nyampe 2 ditabrak. menit ya? Gak nyampe beberapa menit. Kayaknya kalau 2 menit terlalu cepat sih bro. Mungkin kita bisa 3 bilang menit. gak sampai 5 menit lah. Gak sampai. Bukan. Kayak makanan jatuh. Belum 5 menit. Belum 5 detik. 5 menit. 5 detik lah. 5 menit. 5 menit udah busuk di lantai. Udah busuk di lantai. Makanan apa yang jatuh ke lantai 5 menit busuk? Es krim. Bener juga sih. Meleleh kan? Langsung banyak gitu ya. Lu masih mau makan es krim jatuh ke lantai 5 menit. Oh enggak mau. Udah kayak air gitu. Kalau seruput. Wax. Oke, San Martin yang dikuasain sama Illuminate. Pada masanya sih waktu itu sering ketemu ya. Karena BTR ngambilnya HDP terus ada yang nahan di San Martin juga Suka untuk di pick nahan off, pick pergerakan. off. Digangguin, kadang-kadang disengin kan. Ya tapi lagi inget-inget tentang masa lalu nih. Kita Ya. diingetin juga tentang viewer milestone ya. Hah, apa hubungan? Diingetin sama observer nih. Viewer Oh, milestone harus dibahas juga gitu loh ya. betul. Jadi kita harus tembuskan 300.000 viewers untuk total penonton yang menonton. Betul. Untuk Indonesia sendiri peaknya masih di 169.000 ya. Hari ini Jadi 150.000 kita tembus loh. hari ini. Hari ini 150.000 kita tembus. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di share, terus tanda seru notify juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi, notif apapun itu. Kalau misalkan Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia ini ada live stream atau ada upload konten baru atau misalkan ada upload postingan-postingan baru yang berbau-bau event, turnamen, kalian gak ketinggalan informasi. Apalagi yang suka bermain Instagram, langsung aja follow Instagramnya pubgmobile.esports.id. Iya, untuk update memes dan juga berita-berita terbaru ya. Dan juga untuk daftar turnamen Yap. yang resmi semua bakal diupdate di situ terlebih dahulu. Yes, untuk turnamen-turnamen komunitas, untuk turnamen-turnamen resminya itu pasti bakal diupload di Facebook page dan juga Instagram official dari PUBG Mobile Esports ID. Betul, apalagi udah mau masa-masa ini nih, kualifikasi untuk PMPL Season 2. Betul, buat PINC-nya ya. Iya, itu bakal Tungguin aja. panas banget. Pantengin aja dah pokoknya dah. Apalagi, ada satu sebenarnya yang kurang sih. Apa? Gue tuh menunggu di PUBG Mobile Esports ID ini, kalau ada bursa transfer pemain, itu diupload di PUBG Mobile Esports ID. Iya bener, itu keren sih. Itu keren banget sih. Kayak misalkan dari Golden Cat misalkan. Anggaplah Golden Cat tim Indonesia lah ya. Pindah ke YG. Ya pindah ke YG gitu. Atau enggak dari PUBG Mobile Esports tuh ngasih informasi open transaction. Atau sell dijual. Iya bener dong, dijual dong. Iya bener. Kontrak for sale kan, Nah kontraknya kan. itu kayak lebih transparan gitu gak sih? Dan lebih, ya mungkin tidak bisa dibahas di sini lah ya. Coba kayak lebih enak untuk memantau. Jadi kayak player penonton nggak nanya, ini pindah kemana Min? Ya ini pindah kemana, tapi ada langsung statement official. Selain dari official tim, ada official dari PUBG Mobile juga. Betul, jadi semua serba official. Benar, jadi semuanya transparan. Tuh, tembus pandang ya. Tembus pandang. Di puasa jam berapa nih? 6. Iya. Lapar ya udah? Lumayan Pak. Ausnya ya sih. Ausnya sih, lapar sih enggak Pak. Kering tenggorokannya nih. Lapar bisa tahan ausnya itu kan. Ya, kalau yang ngedengerin tuh pasti berasa. Tadi di awal match gue hype banget, terus agak nurun. Sekarang tempo kita kalau maksimal ada 10, sekarang kita lagi di posisi 7 nih, 6,5 sampai 7 nih. Gue inget tuh trip MCO, kan lagi dingin-dinginnya pas baru awal nyampe Wah, kan. gila. Itu lu puasa kedinginan. Gue bener kayak mendingan nge-cash cuacanya agak panas. Gak panas banget ya, Anget daripada agak dingin. Ya. Karena entah kenapa gue lebih susah nahan kalau cuacanya tuh dingin. Kalau agak dingin jadi kering banget gak sih bibir gitu. Ya walaupun kalau panas basah banget. Keringetan Pak. Iya, tapi kan ya sih ya bener ya. Iya udah. Sama-sama gak nyaman sebenarnya. Sama-sama gak nyaman, cuma gue lebih milih kayak hangat daripada dingin. Kalau dari kedua ketidaknyamanannya, lebih pilih agak lebih panas. Iya, agak hangat lah. Kayak lo bilang tadi. Oke. Kita bahas apa sih? Gak tau gue. Gue udah mulai halu nih. Ini Miramar. Oh iya benar. Miramar. Kedua lagi.
Main round kedua ya. Round kedua lagi. Yang pertama udah menguras tenaga kita setengah, yang kedua menghabiskan kita. Tapi kalau kita ngomongin circle pertama ya dan jalur rotasi, Orange tuh enak banget. Mereka ngambil dari daerah El Azhar, terus sekarang mereka ke arah Impala, jalurnya tuh sebelah kanan map yang bener-bener kosong melompong plong karena garis pesawatnya tadi ngambil di bagian seperempat kiri atas dari mapnya. Ini bener-bener jalan tol. Iya, ini jalan tol panjang, tinggal ikutin jalan terus, nggak ada yang gangguin mereka. Mereka mau looting 2 juga bisa nih. Iya, mereka ngambil di Impala dulu buat transit juga nggak apa-apa. Ronde 2. Ronde 2 looting. Kalau perlu bisa di craft tuh tas level 3. Jadi tas level 4. Kalau bisa pakai 2 tas level 3, bawa 2 lah. Iya, tasnya lo bawa 2. Ditaruh di mobil. Besok-besok ada update baru kali ya, bukan tas, koper. Jadi lo rotasi nyeret-nyeret koper. Ntar ini mereka belajar dari Indonesia, bisa taruh tas di kepala gitu kan. Bawa barang-barang di balance di kepala gitu. Tapi tadi Flo ya, waktu kita ngobrol-ngobrol sama Microboy, ngelihatnya tuh enak banget ya. Ternyata kamarnya Microboy bersih banget. Tembok-temboknya pakai wallpaper putih gitu. Iya. Menandakan bahwa Microboy ini orang yang bersih banget. Rapi dan bersih. Rapi banget. Atau tadi lagi berantakan karena ada facecam jadi dirapiin dulu. Pas udah kiri bawah, kanan bawah. Itu kan tadi angle-nya nggak nyampe lantai tuh. Iya. Jangan-jangan sampai lantai tuh tiba-tiba ada baju, jersey berserakan dan segala macam tuh. Itu lu ya? Ada sesuatu yang tersembunyi. Oh enggak, gue tuh nggak suka berantakan. Lo inget lah waktu kita di Shanghai itu waktu itu. Waktu PMCO kan koper gue rapi banget. Karena lu taruh di Gue taruh sebelah kanan gue. Oh iya. Dan gue taruh baju-baju gue di gudang, jadi emang rapi banget. Kamar kita nggak berantakan cuy. Kamar kita berantakan ketika player-player lain datang ke kamar kita. Dan manajer-manajernya tim Indo tuh datang ke kamar kita baru berantakan. Tapi besoknya dibersihin lagi? Besoknya dibersihin lagi. Yang bersihin ya udah petugasnya, bukan kitanya. Kita nggak pernah berantakin. Iya. Aduh, jadi keinget momen-momen di sana, jadi pengen lagi. Lebih kangen yang pertama atau kedua? Gue lebih kangen yang pertama. Yang pertama ya, lebih berkesan ya? Iya, tapi kalau dari segi keluasan kamar, yang kedua. Enak banget yang kedua. Itu kamar gue udah kayak 2 ruangan rumah gue sekarang dijadiin 1. Makanya luas banget ya? Luas banget cuy. Kalau yang pertama tuh suasana enak ya? Iya, dari hotel mau kemana-mana enak ya. Oh jadi kenapa jadi flashback ya? Oke. Kita bakal melihat Stalker dulu yang sekarang rambutnya lebih orange dibandingkan yang sebelumnya. Enggak, sekarang pirang. Oke, di foto orange, di aslinya pirang ya? Belum update ya? Ya, belum terupdate. Masih pakai patch yang lama. Patch-nya pending. Patch-nya pending. Tapi Sama kayak aplikasi di HP tuh, kalau nggak di-update ketinggalannya jauh banget. Iya. Itu bakal dari Huiga bakal ke tapping dari kiri dan kanan ya, di mana mereka lumayan tertekan oleh sisi lain dan ternyata dari Huiga bakal ter-take down oleh tim Matoy sama Secret. Iya. Kenapa kalau gua ngeliat Matoy, pala gua masih illuminate ya? Susah gitu hilangin Entah image-nya. kenapa gitu. Soalnya dia dulu ikonnya illuminate gitu kan. Bener. Kita bilangnya kan dukunnya Illuminate Matoy waktu itu Sekarang kan. dia dukunnya Secret. Dan sekarang dukunnya dihilangkan oleh tim Bad Boy. betul, dan kali ini dipulangkan langsung oleh Bad Boy. Poin pertama dan first blood untuk seorang Kelvin kali ini ya. Tadi kalau nggak salah ketemunya sama Box Gaming deh. Terus tiba-tiba yang ngambil malah Bad Boy duluan. Tapi lihat deh, nama-namanya anak-anak Bad Boy. Hah? Kak. Cuma itu doang dia Deadshot. satu. Salah. Nanti jadi catshot. Atau jangan-jangan nickname dia sebenarnya Ufet, Uwok. Gak ada Kufet, gak ada quote-nya. Diganti semua ya? Diganti semuanya. Dan sekarang kita bakal berpindah menuju ke arah Arof, BTR Arof. Ini Valle del Mar ya? Ini Valle del Mar ya. Mereka langsung, Cruz del Valle. Oh, Cruz del Valle. Kan. Kan kita ke sisi kanan kan? Iya, ke sisi kanan. Makanya itu bukannya yang Valle-Valle ada berapa banyak sih di Ada dua. Cruz del Valle sama Valle del Mar. Deadshot sepertinya akan tersungkur dan ini juga statistik dari seorang Zuli kali ini. Dengan KD 0,7 untuk final hal ini dan juga ada 50% kill damage rasionya. Betul, tidak terlalu perform kalau kita lihat dari KDA-nya untuk seorang Zuli. Tapi balik lagi, namanya tim udah bermain dalam satu turnamen kayak gini, individual skill itu bisa dibilang nomor 2 lah untuk sementara. Karena fokusnya bakal ke arah teamworknya. Tapi Luxi terkena tembakan dari Martin. Martin sih lagi galak-galak. M24-nya galak banget. Dari Scream gitu loh, dari Scream tuh udah bagus banget mainnya. Hari ini sniper-sniperan dia tuh galak banget dan emang dia step up banget sejak kehilangannya Matoy. Permainan seorang Martin itu meningkat banget. Dia step up gitu untuk timnya. Gue bisa ngelihat performnya dari hasil yang mereka dapatkan di PMPL Thailand sih. Iya, juara. Pertama kali gak sih mereka juara? Kedua kali kayaknya deh. Kayaknya waktu itu mereka sempat juara juga deh. Sekali ya? Iya. Bukan RRQ waktu juara ya? Karena kan persaingan paling ketat di masanya waktu itu sebelum ada Mega ya, itu cuma Illuminate RRQ. Pas ada Mega tambah Mega, Tambah sekarang Mega tambah satu. Faze.
Fuzzy juga udah mulai naik ke permukaan karena entah kenapa Mega semenjak ganti ke mid kayaknya kurang hoki ya. Kurang hoki Kurang ya. hoki, itu udah alasan paling tepat. Karena setiap pro player di Indo kalau kita tanya, kenapa bisa Ciket lagi hoki? Kenapa nggak Ciket kurang hoki? Jadi udah statistik dan komen paling easy. Berarti kita kalau analisa, kalau mereka mati gitu kan, oh dia kurang hoki. Udah simple things banget. Iya. Easy to see, easy to say. Dan kali ini Vigor yang masih bermain di arah rumah panjang masih kurang kayaknya dia dari segi item healingnya. Dan dia bakal nandain M16 nih bro. Ada yang mau nggak bro? Ada yang blue mau region nih, nggak blue region nih. Blue regionnya nggak gue ambil kok, gue Tapi cuma butuh 180. Gue kalau main klasik jahat loh pas. Kalau lagi miskin-miskin nih semua lootingnya. Gue suka isengin teman, gue dropin M4, gue tandain, gue ambil. Itu M4 gue sebenarnya. Itu udah mainan banget, gue juga sering kayak gitu tuh. Kalau nggak usah M4 dah, orang lagi butuh senjata auto gitu. KRL nih, mana nih gue tandain, terus gue ambil. Datang. Kok hilang? Kok nggak ada? Wah, ada. Diambil bot kayak tadi tuh. Ada bot masuk situ kayak tadi tuh. Bete dia. Terus pas naik mobil, lah itu lo pakai bangke. Udah ketahuan semua. Gue udah pegang dari tadi nih. Pokoknya cara melihat kebohongan teman itu kalau dia udah mati loot boxnya tuh. Itu udah pasti ketahuan banget. Itu pembuktian. Pembuktian. Dan kali ini kita bakal fokus lagi ke arah match circle. Bantingannya sih parah banget men. Langsung menuju ke arah selatan. Berbanget. Ini berarti ke arah Valdelmar kali ini. Bakal menuju ke arah bawah dan ini bakal menyulitkan bagi tim-tim yang turun di sisi atas map ya. Dimana tadi ada 2B dan juga tim-tim lain yang masih stuck. Termasuk Box masih stuck di daerah zona kali ini. Ini gue ngeri banget nih. Lagi di zona, kehimpit, naik ke bagi. Ya. Salah dikit nih, guling-guling baginya. Untungnya turnamen loh, gak ada red zone. Ya, kalau ditambah red zone lagi, itu jadi PR buat tim yang lagi rotasi. Kalau kita ngomongin di klasik ya, tapi karena di turnamen dan ini official tidak ada red zone, tidak ada flare gun, jadi ya udah mereka hanya bermain dengan memaksimalkan looting dan juga airdrop yang ada. Betul, yang kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim YG akan menghindari dan Nick dapatkan 1 kill ke arah seorang konsep kali ini. 1 point untuk tim Onyx. Lumayan, KOG pincang 1 kali ini akan sedikit memberikan bantuan-bantuan poin. Tapi Johnny, Arm John ketemuan sama Morp, No Mercy di pick off begitu saja. Kali ini Morp mendapatkan tekanan dan lagi-lagi dari Illuminate. Betul, kita bakal juga hanya bergerak Rensky hampir tertumbang dan untungnya mobilnya nggak ganggu dan No Mercy lagi-lagi ke pick off ya. Yap, ditinggalkan begitu saja. No Mercy yang kita lihat bermain dengan sangat cemerlang kemarin dengan perolehan kill yang banyak. Dan juga di match yang besar di setiap round PMPL Indonesia kali ini, ya sorry to say underperform. Iya, berapa ronde sih dia ke pick off mulu ya, mobil meledak, dia ke pick off sendirian dan itu yang membuat dia kurang bersinar di beberapa game kali ini. Tapi itu bakal dari Morph akan menghindari fight dengan RQ dan bakal bertemu dengan tim Yudu. Ini bukan posisi bagus untuk di Morph menurutku pribadi. Betul, di high ground ada yang ngontrol, di bagian lower groundnya juga ada yang ngontrol. Ini mereka bisa ke sandwich kalau setup mereka nggak rapi di bagian lower ground sebelah kanan dari bukit ini. Betul, kita bakal dari pergerakan tim RQ, D2E pelan-pelan bakal bergerak juga, mereka bakal mengontrol. Oh, dia mundur? Ini. Oh, dia ambil bukit yang lebih tinggi lagi di belakangnya. Dia mau naik high groundnya, dia pengen umpetin mobil supaya aman, lalu dia bakal naik ke atas bukit puncak aja. Yap. Ini bisa lebih mudah untuk mengontrol ke arah Morp dan juga ke arah Yudo atau bahkan ke arah tim lain lagi rotasi. Karena ada 2 daerah lower ground yang bisa dikontrol dengan bagus sama tim RRQ. Golden Cat bakal lewat begitu aja. RA bakal fight dengan Golden Cat. Kali ini ada sedikit setup flank. 2 pemain memutari area belakang dari tim BTR. Granat bertubi-tubi bakal dilempar menuju ke bagian lantai 2. Tapi untungnya BTR masih menahan di lantai 1. Sementara Luxi yang bakal ditugaskan untuk menahan rotasi atau flank yang sedang dilakukan sama tim GC. Berbalik gitu naik ke atas bukit juga di mana mereka punya angle yang sangat enak terhadap tim BTR. Luxi lagi menjaga sisi belakang untuk memastikan bahwa nggak ada yang nge-flag dan bener. Tapping boleh lontarkan juga menuju ke arah Nongbim dan juga kali ini TG13. Kita bakal lihat dari tim GC masih berusaha untuk melempar bom ke arah tim BTR. Belum mengerai satupun bom ya ke arah BTR. Betul, dan lu bisa lihat perhatiin banget Flo. Ini Tachibana nahan ke arah 2 flanker dari tim Golden Cat. Sementara Ryzen dan juga Microbay fokus di arah rumah panjang menahan 2 player lain dari tim Golden Cat. Tapi di sisi lain ada iShoot yang sudah mulai melancarkan tembakan. Dan namun baru kenok aja ada sedikit spray jarak dekat. Pops berhasil mendapatkan 1 backup dari arah belakang. Ryzen datang dari arah pintu dan berhasil mendapatkan 1. Oh bukan Ryzen tapi Zuxi. Dan kali ini Microbay bakal turun. 2 pemain bakal diamankan begitu aja. Backup dari Golden Cat juga terlalu lama. Microbay bakal naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Sedikit tenang dan melakukan backup ke arah pemain BTR sedang terkenok. Itu bakal dari tim GC sudah kehilangan 3 player, mereka tinggal menyisakan 1 player lagi. Gue udah takutnya Orange mendengar tempat tembakan datang. Ya. Tapi ternyata enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak dan harusnya Nongbim ketika dia rotasi menuju ke arah lower ground itu bisa ketahuan sama tim Orange. Betul, dan sisi lain kita bakal dari tim TS kalian sedikit tertekan juga, dia bakal berlari menghadapi Kufet iShots. Last man standing kah? Kayaknya iya last man standing. Masih ada Kuwok. Itu TS. Oh TS ya.
Nah, kita bakal lihat standing sementara dari tim RRQ 132 poin, KOG 115, BTR mulai naik 80 poin pelan-pelan. Tapi dekat dengan mereka juga di Illumate dan juga ada Morph yang sedang meningkat banget. TS juga sudah naik di posisi 7, Talon di 8, 9 Orange dan juga GC di posisi 10. Di ini udah kita bahas tadi, posisinya Morph kurang enak dan bener banget ada Yudu Gang yang mengambil sisi buta atau titik buta dari tim Morph. Rensky terjatuh begitu saja, Drex juga berhasil di pick off dari seorang D2E, RRQ ya. Betul, kita bakal dari Yudu dan juga Morph sama-sama tertekan kali ini. Dan lemparan smoke mulai lontarkan juga sama seorang Zabro menyelamatkan. Ini Rensky. Kelar revive harus langsung ke Jaxi sih. Bisa iya, ya? Ini darahnya udah, ups. Ke pick off. Fredo dapetin tetes darah terakhir tadi. Iya, last drop. Betul. Ketangkap dan Orange. Mendapatkan persimpangan jalan yang sangat-sangat enak. Ini rumah yang enak banget sebenarnya. Ya dan mereka udah nahan satu pergerakan tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Dan Rensky terjatuh main untuk yang kesekian kalinya. Ini bukan hal yang bagus untuk Morph. Karena tadi Morph udah bermain dengan sangat baik untuk di Miramar pertama. Tinggal menyisakan satu player lagi. Tapi Ryzen meledakkan juga mobil dari seorang Kwok kali ini. Akan menambah pundi-pundi poin dari tim Tigetron. Dan dari Orange mereka menahan aja pergerakan dari Talon. Gak bisa kemana-mana dan zona akan menghimpit ke arah Talon ntar lagi. Yes, dan Orange benar-benar nge-press pertahanan dari tim Talon ya. Dua pemain di arah sebelah kiri dari Orange, sementara satunya tadi nge-flank lewat lower ground. Kayaknya pengen rotasi jarak jauh. Mereka bakal memisahkan diri. Gak ada yang nge-stick. Dan Microbe juga mendapatkan box gaming. Pimai langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti box sudah tidak ada lagi. Harus ya? puas di hashtag 15. Underperform banget box. Betul. Juara dari Vietnam kali ini belum berhasil menunjukkan permainan terbaik dia. Dan kayaknya Luka lebih mirip rotasi lewat kolong jembatan ya. Ini nge-flank yang jauh dan nekat sih. Karena gak ada kendaraan dia dan ini lumayan perih. Lihat DPS-nya. Ini kayak bakal mati sama zona gak sih? Itu DPS-nya deres banget loh. Itu bakal mati sama zona fix. Harusnya. Ya, Matthew juga ketemuan sama Beat 11. RRQ kayaknya udah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Onyx. Sementara Leon masih di tempat yang sama, smoke setup dari Madara. Sedikit mengelabuhi posisi dari Orange dan Yudu harus segera bergerak. Ada Onyx di atas bukit. Oh, Onyx nabrak daerahnya RRQ. Namun gak langsung ke arah bukitnya RRQ. Mereka ngambil di seberang bukitnya RRQ. Bagi bukit. Bagi bukit. Dan RRQ gak pengen berbagi bukit. Bakal dari seorang Madara juga bakal langsung di take down sama Orange dan Luxi pun di take down nama Nongbim kali ini dari GC ya. Last man standing GC. Masih berhasil dapetin kill tambahan juga untuk timnya. Lumayan, nambah 1 poin. Karena masih ada 14 tim juga yang bertahan dan Zabrol juga masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin di sini. Black, Chapo langsung dipulangkan ke arah lobby dan Leon harus bergerak, Blue Zone semakin menghimpit. Onyx masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul, masih bakal rebut-rebutan bagi juga. Dan Nongbim masih bertahan juga sementara waktu menghadapi segitu banyaknya tim. Tapi BTR tinggal bertiga kali ini ya. Yap, karena tadi ada colongan juga dari Nongbim, last man standing dari Golden Cat. Granatnya hampir aja masuk ke arah samping batunya. Tapi untungnya dia masih bisa menutup damage ke sebelah kiri. Lemparan granat berikutnya menukik tajam dan meledak di udara. Gagal lagi-lagi untuk mendapatkan pick, tapi Bim juga bakal melemparkan. Itu smoke ternyata. Smoke ya, dan lemparan lagi. Bom hampir. Merupakan seorang Nongbim, tapi ternyata Morph juga pulang di posisi 14. Tabrak aja lah, baginya bakal terbang langsung dan Suksi terkena granat dari temannya sendiri. Ini fatal loh, Zona mau gerak loh. Zona akan bergerak dan Zuxi kenok barusan. Ini bakal jadi cukup fatal juga. Apakah Zuxi bisa diselamatkan atau enggak? Itu komunikasinya. Terobos gak? Bentar mau granat. Aduh terobos aja lah. Tiba-tiba Ryzen ngelempar granat juga. Ada bom. Untung ya. Untung pas dia lompat dari baginya gak kenok. Kalau dia kenok dari bagi dan kena bomnya Ryzen. Itu tinggal berdua untuk BTR. The real knock-end. The real knock-end. Dari RQ juga memutuskan untuk bergerak dengan kendaraan yang ditinggalkan kali ini, bergerak dengan kaki-kaki aja menuju ke arah high ground, di mana depan dia sudah ada banyak banget tim yang menunggu pergerakan dari tim RRQ. On juga sama, mereka bakal berlari di belakangnya tim nomor 2 RRQ. Akankah di HBD kali ini? Karena udah mulai berasap tadi. HBD. Wah ini di HBD nih. RRQ abis di HBD sama tim-tim lain. Iya harusnya, karena mereka datang dari arah belakang dan udah dikuasain sama Onyx. Karena tadi Onyx langsung meninggalkan area perbukitan dan KOG tereliminasi di posisi ke-12. Ini membuka kesempatan BTR untuk menyalip posisinya KOG. Tapi KP bakal kelihatan kali ini, langsung di spray cukup low udaranya, free shot dari arah Drax. Dia masih sedikit bisa menutup tapi tidak bisa terlalu lama juga. KP bakal dipulangkan ke arah lobby, 2 player tersisa dari Onyx. Nick bakal bergerak tapi dia belum melakukan healing. Di sebelah kirinya ada 2 pemain RRQ yang sedang terkenok. Hanya menyisakan D2E, player aktif dari tim RRQ Athena. Betul, ini juga lumayan low, perlu melakukan healing juga, dan RRQ tinggal D2E. Dapatkah dia end terlebih dahulu kali ini dari Matthew dan juga Nick? Sepertinya pengen cari nge-end dulu. Oh, tapi granat dimasak.
dilempar, KP dapat kill dari granat, tapi dia dilempar granat sama Yunugeng. Granatnya bakal meledak dan sedikit memberikan damage menuju ke arah tim Onyx. Mereka masih bisa bertahan dengan 2 playernya, tapi ini menjadi perbukitan yang berdarah. Ada cukup banyak tim, mungkin 7 atau 6 tim berada di arah perbukitan ini. Wah ramai banget sih, bener-bener ini ada 6-7 tim langsung tabrakan di bukit dan lihat kiri kanan semua kenok, semua saling numbang-numbangin. Dan seperti ya dari Onyx, pengen coba ngehabisin. Lihat satu di granat, kena nggak ya? Nggak, lewat. Aduh lewat ternyata. Kena! Kena itu, kena, granatnya kena. Ditembak. Ditembak ternyata, gue kira granatnya kena. Tapi ada pick dari arah luar smoke tadi, dari Onyx, bagus banget. Dan langsung menembakkan seluruh tim RRQ. Yes, ini ngebuka kesempatan banget untuk Bigetron naik ke posisi top 3-nya. Betul, kalau dia chicken kali ini. Kalau chicken, better harus mendapatkan chickennya kalau mereka pengen naik ke atas. Illuminate masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Orange dan juga YG juga masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi Arov, 1 orang kenok ya? Betul, 1 orang kenok sementara waktu ini dan harus di revive. Oh, dari Pulangkara lobby. Oh, oke. Enggak. Iya benar kenok. Kenok kan? Iya. Ya, kenok. Yudu juga kenok 1, harusnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 Wah, tim BTR, yang bisa bertahan dengan 4 nih. pemain mereka. BTR posisinya tidak bagus banget, kepepet sama Illuminate. Di atasnya ada tim Arov juga ini. 2 saudara beda negara bakal melakukan fight, lempar granat lagi menuju ke arah cekungan. Ini berbahaya, tentunya hanya mengisahkan Ryzen. Granat bakal meledak, Ryzen terkikis darahnya. Ada through the smoke yang perfect dari Johnny. Bigetron Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8. Kesempatannya kembali hilang untuk di Miramar atau round ketiga hari ini. Perbuatan Illuminate berkemungkinan untuk ngebalap tim BTR di posisi ke-4 pada kali ini ya. Betul, karena gap point mereka tidak terlalu jauh juga. Sementara ini Taka masih bersembunyi di balik smoke. 1 last man standing karena Pinonya sedang dalam posisi knock dan sudah mulai dijaga oleh tim Orange. Betul banget, ini juga dari tim Orange ya. Sangat-sangat lapar untuk dapetin WWCD. Kalau mereka bisa WWCD sekarang, ini akan ngebantu mereka untuk naik ke top 5. Yap, mereka sangat lapar. Arov juga dalam posisi yang bagus banget untuk di Miramar kali ini. Mereka berhasil masuk di top 7 dan masih ada 4 player mereka bertahan hingga circle 6. Ya kita bakal lihat juga kalian dari tim Illuminate ya. Pelan-pelan mereka bakal nge-push ke arah atas center circle. Nggak ada yang isi sama sekali. Lemparan bom yang matang tapi terlalu jauh sedikit ya. Keluar dari arah batu dan nggak connect ke bagian lower ground yang ditempatin sama Velmot. Kalau kena tadi langsung hilang tuh. Betul, itu Velmot bakal langsung ke knock. Ternyata Onyx masih bisa bertahan. Dia ngelempar energy drink kan tadi. Iya. Oh dapat 1. Lumayan banget. Tapi masih ada Tamio cuy. Kita bakal dari Matthew, bakal nembakkan juga seorang AK dan ternyata dari... Nick, pegang Nicknya, Nick! Ya. Pegang dulu, Nick sepertinya udah gak bisa diselamatkan lagi, tinggal 1 orang terakhir dan diambil oleh Hijrah. Onyx di posisi ke-7 dan Bigetron Arrow sedang berjuang untuk menghadapi tim Illuminate, di mana ada Orange yang bakal menjadi penengah mereka juga. Iya, kita bakal lihat dari semua perbukitan diisi oleh tim-tim. Ini kalau ada yang WWCD, ini WWCD baru ya? Belum ada yang belum pernah kan? Belum ada yang... Udah sekali. Enggak, maksudnya dari tim-tim lain di luar Thailand. Karena Thailand kalau nggak salah, semua 3 tim mereka udah mendapatkan chicken dinner. Golden Cat belum ya? 3 tim, Golden Cat yang belum. Iya, Golden Cat belum kan? Karena Thailand ada 4 tim kan? Iya. Salah 1 RRQ itu. Tembakannya. Tapi nggak kena. Kalau kena itu keren banget. Wah itu kalau kena keren banget sih. Dari belakang, ngeker, tembak. Kalau di game lain, quickscope tuh. Quickscope. Kan bisa juga quickscope di sini. Iya, quickscope-nya bisa juga sih. Tapi agak berat. Iya, karena gue nggak bisa, makanya gue bilang di game lain quickscope. Karena gue nggak bisa quickscope di game ini. Tapi kalau pro player, gue yakin quickscope-nya bisa banget. Serem banget, apalagi kalau lu ngeliatin postingan-postingan highlight yang ada di beberapa konten-konten creator lah. Yang suara tembakan sniper ngikutin beat lagu ya. Ya, itu keren banget tembakan-tembakannya. Tapi dari BTR, Arov masih bisa bertahan di bagian paling tinggi. Sebenarnya nih high ground-nya paling enak dari Arov. Ya ini paling enak, tapi mereka harus keluar juga. YG juga enak sebenarnya, tapi YG harus take down terlebih dahulu kalau dari Arov pengen dapetin tempat yang enak. Dan mereka ketahan, dari bagian lower ground-nya masih ada 2 tim yang bakal berusaha untuk naik. Pelan-pelan yang nge-push mereka. Ada Orange dan juga ada Yudugeng yang berusaha bakal naik ke atas dan ini nge-press ke sandwich banget untuk YG. Oke. Gue kayak mendengar sesuatu tadi. Kayak kemana sih ada bocor suara player kan? Iya, dan tadi gue gak dengernya Zuxi gak bisa first aid. Emang iya? Iya, tadi gue gak denger kata-kata itu. Oke, kita sedikit hiraukan terlebih dahulu karena ini bakal ada close combat antara Illuminate dan juga Orange. Di posisi lain juga ada yang sedang melakukan fight dan ada granat kill dari Rocky yang berhasil mendapatkan 1 orang bahkan tadi. Dan sepertinya 4 tim yang tersisa, YG berhasil diamankan oleh tim Bigetron Arov. Kali ini Illuminate bakal mengambil sisi bagian kiri dari tebingnya dan akan bertarung dengan tim Orange.
Itu bakal dari Orange juga sedikit tertekan oleh tim Illumid. Mereka saling menekan dan memberi pressure. Aduh, Yudu gangguin. Iya, Yudu gangguin. Orange tinggal menyisakan satu player lagi ya. Tapi Godard akan tumbang juga, tinggal menyisakan satu player juga di tim Illuminate. Paling enak Arov nih. Veteran Arov tinggal nunggu semua tim bergerak dan tinggal nembak-nembakin. Mereka harus 10 kill pas. Ya, bahkan mereka nggak usah nunggu. Mereka tinggal rusuhin aja semua tim yang sekarang lagi fight. Dan pick off one by one. Betul, ini tinggal Martin yang ngejaga di jarak yang cukup jauh. Godard udah gak akan bisa diselamatkan lagi karena dia cukup jauh jaraknya dan udah cukup keras bleeding out-nya. Betul, tinggal Martin seorang diri kali ini dengan 7 kill. Illuminate lumayan oke sih, tapi lemparan smoke berusaha menyamakan seorang Godard. Tapi enggak, ini udah ke pick off ini. Gak bakal bisa, itu Godard udah pasti bakal dipulangkan karena lobby 3 tim tersisa. Last man standing dari Illuminate berada di sebelah kiri. Spotnya sudah mulai ketahuan, Illuminate gagal mendapatkan WBCD. Apakah kali ini Bigetron bisa mendapatkan chicken dinner pertama mereka setelah mereka bermain dengan tidak terlalu baik. Yuruk yang berada di bagian bawah persis dari tim Bigetron. Arov hanya menyisakan jumper yang tersisa. Last man standing, 1 lawan 2 kali ini bakal di-spray langsung. Reload terlebih dahulu, Rocky akan melakukan retake dan sepertinya Bigetron Arov berhasil mendapatkan chicken pertama mereka. Baru banget ini bakal sangat-sangat ngebantu tim Bigetron Arov dan permainan mereka. Wah, ini cakep banget sebenarnya mereka, bener-bener rapi banget mereka mengambil kill demi kill. Mereka total 16 kill tadi ya? Yap. 15-16 kill. Dengan WCD 35 poin ini bakal langsung buat mereka, kalau nggak di puncak halaman kedua, masuk pas-pasan halaman pertama. Kayak puncak halaman kedua deh. Harusnya udah step up. Harusnya sudah step up. Ini udah waktunya buka puasa. Berarti udah harusnya step up dan harusnya udah dikit lagi ya, diambil lagi nggak sih? Udah bentar lagi, ini 1 menit udah azan.